Halo, perkenalkan nama saya Alvina Angelika dengan NPM 2041155. Hari ini saya akan menjelaskan bab 1, langkah-langkah dalam perencanaan tenaga kerja. Setiap UMKM membutuhkan sumber daya manusia yang dapat membantu perusahaan, sehingga perusahaan perlu melakukan perencanaan tenaga kerja atau juga disebut dengan manpower planning, agar SDM yang didapatkan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan standar perusahaan. Saat ini kita digemparkan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak pada kegiatan bisnis. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, banyak orang yang harus bersaing ketat agar memperoleh sebuah pekerjaan. Saat ini teknologi semakin berkembang dan dapat digunakan untuk membantu kehidupan. Oleh karena itu, karyawan yang memiliki wawasan yang luas serta kemampuan yang baik dalam mengoperasikan teknologi sangat dibutuhkan, seperti penggunaan sosial media. Dengan sosial media kita dapat mempromosikan usaha UMKM kita, contohnya dengan Mita Rempa yang menggunakan sosial media untuk sebagai media promosinya. Dalam menjalankan sebuah usaha tentunya kita memerlukan sebuah visi dan misi. Oleh karena itu setiap orang yang bekerja harus memiliki visi dan misi yang sama agar goals yang telah ditetapkan tercapai. Tidak hanya itu, kita juga memerlukan seorang manajer dalam mengkoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan. Dalam hal tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan yang baik dan dapat merangkul seluruh karyawan. Proses seleksi pun dilakukan dengan ketat dan ditentukan dengan ketentuan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan UMKM tersebut. Kemudian mengingat masalah internal dan eksternal yang dihadapi, Mita Rempa membutuhkan langkah-langkah perencanaan tenaga kerja. Pertama, memahami tenaga kerja tidak hanya dilihat dari latar belakangnya, namun juga harus dilihat kualifikasinya agar sesuai dengan pool of talent. Kemudian perencanaan masa depan. Jadi sebuah perusahaan harus memiliki planning masa depan atau memahami tren yang akan datang nantinya sehingga dapat memilih karyawan yang tepat. Kemudian ada rekrutmen dan seleksi. Hal ini bergantung pada rencana dan syarat yang disesuaikan dengan visi misi rencana ke depannya bagaimana. Pelatihan karyawan, tentunya setiap perusahaan memiliki cara pelatihan yang berbeda-beda. Namun setiap karyawan dilatih untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, pemahaman terbaik tentang pekerjaan saat ini serta persiapan untuk kedepannya. Kemudian ada VUCA. Saat ini kita hidup di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity yang mengganggu kelancaran UMKM Mita Rempa. Oleh karena itu kita memerlukan seorang manajer yang dapat menangani hambatan-hambatan tersebut dengan cepat, yang memiliki sifat adaptif, cepat tanggap dalam menangani semua masalah, kemudian mampu melakukan pengordinasian yang baik, yang mampu merangkul para karyawan dan bekerja dalam menangani segala perubahan yang terjadi. Kemudian kita harus memiliki manajer yang dapat dengan pemikiran terbuka, dapat memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi ke depannya, dan pastinya tidak akan lancar. Pastinya ada masalah internal maupun eksternal, seperti komplain dari pelanggan maupun pertengkaran antar pekerja. Manajer harus memiliki sifat yang bijaksana, mampu menuntun para karyawan untuk memperbaiki kualitas Mita Rempa menjadi yang lebih baik lagi. Tidak sampai di situ, seorang manajer harus memiliki kemampuan komunikasi serta motivasi yang baik dan efektif. Kemudian seorang pemimpin harus memiliki sifat yang eagle atau pemimpin yang tangkas dalam menghadapi perubahan. Seorang leader harus dapat mendesain rencana sesuai dengan kebutuhan dengan regulasi yang berlaku. Jika semua faktor perencanaan sudah matang, maka siap untuk di-deliver dan dilaksanakan. Faktor lainnya juga turut mempengaruhi, yaitu faktor sumber daya manusia yang terdiri dari embrace, adapt, and use. Kemudian ada kepuasan kerja karyawan, yaitu terdiri dari culture fit yang merupakan kecocokan antara cara kerja yang dimiliki perusahaan dengan kepribadian karyawan itu. Kemudian teknologi fit, kesesuaian pribadi dengan teknologi. Kemudian strategi fit adalah memprioritaskan pelanggan sesuai dengan strategi yang ada. Kemudian people fit adalah kesesuaian antara nilai-nilai dalam organisasi dengan nilai-nilai individu. Kemudian latar belakang pentingnya konsep motivasi. Motivasi merupakan hal yang digunakan untuk mendukung perilaku manusia agar dapat bekerja secara giat dan antusias agar mencapai hasil yang optimal. Kemudian semangat dan produktivitas yang tinggi juga dapat menjadi kekuatan satu dengan yang lainnya. Kemudian contohnya semakin maju zaman, permasalahan semakin banyak, seperti persaingan antara UMKM. Perubahan yang sangat cepat, teknologi semakin maju yang membuat karyawan merasa jenuh, sehingga motivasi ini sangat diperlukan sehingga semangat kerja tetap tujuan dan manfaat. Untuk UMKM Mita Rempa dapat lebih selektif lagi dalam memilih sumber daya manusia di masa sulit seperti ini, kemudian mempertimbangkan perekrutan dan pengolahan sumber daya manusia, mengetahui pentingnya motivasi bagi karyawan.
Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses dalam jangka waktu panjang maupun pendek untuk mencapai tujuan dengan cara merekrut, menseleksi, dan melakukan pelatihan. Teori perubahan menurut John Kotter ada 8. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi, yaitu menumbuhkan rasa keinginan kita sendiri untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi. Yang kedua, membentuk koalisi yang kuat seperti saling melengkapi dengan anggota lain dengan adanya pengalaman, keterampilan, maupun pengalaman. Yang ketiga ada menciptakan visi perubahan dengan merangkum semua tujuan yang ingin kita capai agar mudah dimengerti oleh anggota lainnya. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan di setiap kesempatan yang kita punya, maka kita harus selalu membahas tentang visi perubahan tersebut. Yang kelima, menghapus rintangan. Kita harus selalu menganalisis masalah apa yang akan terjadi dengan organisasi kita. Yang keenam, menciptakan sasaran dalam jangka waktu pendek dengan memberi penghargaan. 7, terus membina perubahan yang telah diciptakan. Yang kedelapan, kukuhkan perubahan yang ada dalam budaya. Hierarki kebutuhan menurut Maslow ada 5. Yang pertama, kebutuhan psikologis seperti makanan dan minuman. Yang kedua, kebutuhan keamanan seperti kontrak kerja. Yang ketiga, kebutuhan sosial seperti menjalin hubungan dengan karyawan lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan seperti memberi pujian terhadap karyawan lain. Yang kelima, kebutuhan aktuasi diri seperti memberikan karyawan untuk mengembangkan keterampilan lain. Redesign job seperti contohnya rotasi kerja agar karyawan tidak mudah bosan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Keterlibatan dan partisipasi karyawan ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, aktif dalam berpartisipasi dalam pekerjaannya. Yang kedua, menunjukkan pekerjaan adalah yang paling utama. Yang ketiga, melihat suatu pekerjaan sebagai sesuatu yang penting untuk harga diri. Program pembayaran variabel yang pertama ada price rate payment dengan cara melihat seberapa banyak barang yang diproduksi lalu dibayar. Yang kedua, merit based pay, penggajian karyawan berdasarkan peringkat kinerja dalam perusahaan. Yang ketiga, profit sharing dengan cara pembagian hasil sekian persen per halaman yang dikerjakan oleh karyawan. Yang keempat, employee stock ownership plan, program untuk karyawan memiliki kepemilikan suatu perusahaan dan merupakan tunjangan. Perkenalkan, nama saya Kevin Lewis, NPM saya 2041148. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan dengan bentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Metode penelitian kualitatif dan deskriptif adalah menganalisis, mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi dan situasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji atau terjadi dalam berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara dan observasi. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti akan memperoleh data yang jelas, sehingga hasil penelitian sesuai dengan status UMKM saat ini. Penelitian dilakukan di tempat makan UMKM Mita Rempah, cabang Sungai Panas, tepatnya di lokasi Komplek Graha Mas, Jalan Laksamana Bintan, Kom, Pertokoan Seruni nomor 10 dan 11. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan rencana ketenagakerjaan UMKM Mita Rempah yang dimulai dengan permintaan tenaga kerja dan menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang berada saat ini sebelum pandemi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sedetail mungkin untuk mengetahui kejadian dan kondisi aktual pada UMKM. Selain itu, peneliti dapat memahami apa yang terjadi sehingga peneliti dapat memilih rencana yang paling tepat bagi UMKM Mita Rempah.
Hasil pembahasan dan analisis ini kami membahas selaku pengurus dari UMK Mitra Rempah yang bernama Pak Heri Pom mengatakan bahwa motivasi yang diberikan oleh karyawan dalam prospek kerja kurang memuaskan dan hasil yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Heri Pom. Berdasarkan data yang telah diterima, proses perekrutan karyawan yang diterapkan oleh Mitra Rempah ini tidak mengalami perubahan pada sebelum dan sesudah pandemi. Di masa pandemi ini, permasalahan yang muncul dalam Mitra Rempah semakin banyak dan terus bertambah. Pendapatan yang didapatkan dalam berusaha pun tentu akan berbeda pada masa setelah pandemi dan sebelum pandemi. Untuk pembahasan pemilik Mitra Rempah ini juga harus bisa berpikir strategis jauh ke depan. Ia harus memikir bagaimana menghadapi situasi yang penuh dengan anomali, ketidakpastian, ketidakjelasan, dan membingungkan. Bukan hanya sekedar bertahan, akan tetapi bagaimana situasi tersebut bisa menghasilkan solusi dan jadi menguntungkan untuk bisnis mereka. Kepuasan seseorang karyawan sangat berpengaruh dalam suatu pekerjaan karena karyawan tersebut dapat bermotivasi untuk bekerja lebih baik, dan sebaliknya juga kepuasan karyawan sangat rendah, maka yang terpengaruh bukan hanya karyawan saja, tapi perusahaan juga ikut berdampak. Sarannya, kami berharap bahwa sebagai pemilik usaha, Pak Yeri dapat menaikkan effort dalam melakukan perekrutan sumber daya manusia. Selain itu, memperbanyakkan komunikasi dan berbimbing dengan karyawan dengan manajer agar terjalin hubungan yang baik sehingga ketika melakukan job desk masing-masing pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar.